berkaitan dengan pariwisata bisa dilihat oleh Iya, masyarakat itu Munjul. pariwisata. Itu ada rencana untuk pembuatan waterboom. Waterboom ini Iya, benar-benar. Udah lihat belum kan di profil desa itu yang pertama kali di angka sekitar 6 miliar. 6 miliar. Kalau misal begini, kalau dulu sebelum habis masa tahun ajaran 2020 itu di dalam APBD itu belum ada biaya operasional untuk mobil ambulan. Nah, sekarang 2021 saya anggarkan untuk biaya operasional. Biaya operasional untuk mobil ambulan. Intinya untuk beli bensin kan gitu. Iya. Jadi saya telah menghimbau kepada supir ambulan jangan pernah meminta ongkos atau upah kepada masyarakat untuk mengantarkan ke rumah sakit di daerah ataupun tingkat provinsi atau misalkan ke Bandung atau ke Sukabumi. Perlu diketahui supir ambulan mendapatkan insentif, bukan gaji ya. Kalau gaji itu harus UMR. Itu dari mana insentifnya? Insentif itu dari dana desa. Dana desa. Cuma angkanya itu hanya 750.000 per bulan. 750.000 per bulan. Karena itu ada ketentuan undang-undang. Jadi tidak bisa seenaknya saya kalau misalkan seorang kepala desa bisa mengeluarkan anggaran. Iya. Bagaimana saya nggak bisa? Itu karena ada aturan. Udah ditentukan. Itu di angka 750.000. Kalau misalkan lihat gajinya saya juga ngeri, siapa sih orang yang bisa bertahan hidup di angka 750.000. Nah, toh kalau misalkan, tapi alhamdulillah perjalanan di lapangan, kalau misalkan kebetulan ini ada warga yang menyuruh ambulan untuk mengantarkan warga ke rumah sakit ataupun kemana, kadang-kadang kalau misalkan punya uang lebih bisa memberikan untuk uang rokok kepada supir tersebut. Untuk supir. Tapi itu bukan termasuk dipungut biaya. Pungli enggak, karena saya pernah pernah menginstruksikan kepada supir ambulan jangan pernah meminta. Atau kalau misalkan masyarakat tidak diwajibkan meminta. Tidak dibolehkan meminta. Tapi kalau seandainya dikasih, kalau misal yaitu rezeki seseorang, masa sih saya tutup rezeki seseorang? Yaitu kembali lagi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita lihat gajinya itu kan hanya 750.000. Ngeri kan? Ngeri banget. Kalau lihat hitung-hitungan siapa orang yang bisa hidup gitu. Dananya cuma segitu. Iya, makanya ya mudah-mudahan, tapi saya salut kepada Bapak supir ambulan. Saya berpikir begini Pak, karena mungkin dia jadi 750.000 sebulan udahlah, terima aja dah, yang penting berkah. Oke. Mohon maaf buat para supir ambulan di seluruh Indonesia kali ya ini berlaku. Ya jangan seluruh Indonesia, saya nggak tahu di daerah lain, karena mungkin begini, kalau misalkan di daerah lain yang PADS-nya besar, penghasilan asli desanya itu bisa dianggarkan loh. Nah kalau desa Munjul itu PADS-nya apa? Ini kan kebanyakan kalau misalkan masyarakat sakit, bukan ada ambulan, siun mayar, makanya dengan adanya channel YouTube, harapan saya sebagai kepala desa bisa menambah PADS untuk kesejahteraan para perangkat, staf, terus nanti untuk diberikan kontribusi lagi kepada masyarakat. Banyaklah ketika nanti desa itu mendapatkan PADS yang cukup. Saya rasa kalau timbul rasa kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kontribusi, padahal ya kalau secara logika subscribe itu bayar enggak? Seumur hidup itu cuma 1 kali kan subscribe itu. 1 kali seumur hidup. Ya udah, iya kan, subscribe itu. Iya. Kita memberikan, kalau misalkan yang namanya bab sedekah gitu ya,
meskipun kita tidak punya uang, toh kita bisa memberikan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, toh kita bisa memberikan pikiran. Nah, berkaitan dengan subscribe gitu ya, hanya sebatas kekuatan di jari, masa sih subscribe. Ya, benar, nah, terus untuk masalah program pemerintah untuk mendorong desa digital ini kan kemarin saya diklat nih, kita berbicara diklat, ada kaitannya diklat di tingkat provinsi. Ada program skala prioritas. Yang pertama itu desa digital, yang kedua itu desa pariwisata. Desa harus menampilkan desa wisata, dan desa digital itu harus bisa kita laksanakan. Di sekabupaten Cianjur yang didaftarkan oleh pemerintah desa itu DPMD diajukan ke provinsi itu ada jatah sekitar 10 kecamatan kemarin 10 itu kecamatan. 10 kecamatan, per satu kecamatan itu ada perwakilan satu desa. Nah, salah satu di kecamatan Cilaku itu desa Munjul adalah perwakilan kecamatan Cilaku. Kecamatan Cilaku cuma desa Munjul. Desa Munjul yang mengirimkan perwakilan. Iya. Nah, alhamdulillah kemarin hasil diklat itu saya mendapatkan banyak ilmu di sana ketika berbicara tentang masalah desa digital. Nah, akhirnya mudah-mudahan untuk kedepannya masalah tentang desa digital itu bisa berkembang untuk untuk kemajuan desa Munjul. Oke, gini, ini ada pertanyaannya dari netizen nih. Fasilitas apa yang sudah ada di desa dan dapat dirasakan oleh masyarakat? Ambulan atau sampah ya? Ambulan dan sampah apa gimana maksudnya? Tolong operator terjemahin. Fasilitas apa yang sudah ada di desa dan dapat dirasakan oleh masyarakat? Oh, iya. Ya, pasti dari ambulan dulu ya kali ya, dari ambulan nih. Ya, mungkin kalau ambulan itu dari dulu juga ada ambulan. Masalah bisa dirasakan oleh masyarakat, silakanlah masyarakat yang menilai. Karena dari dulu juga ambulan sudah ada. Saya tidak mau berbicara ke belakang lah. Iya. Karena saya kode etik tidak mau, karena kan itu asumsi berbeda-beda. Disilahkan masyarakat menerjemahkan sendiri, punya pemahaman masing-masing. Nah, untuk sekarang ya alhamdulillah 1 kali 24 jam mobil ambulans siap untuk digunakan untuk masyarakat, entah itu masyarakat yang mampu ataupun masyarakat yang tidak mampu, silakan bisa menggunakan mobil ambulans. Yaitu kembali lagi tadi tidak tergantung untuk kapanpun, bisa kapanpun, 21 kali 24 jam. Ketika mobil ambulan ada, terus supirnya ada, meskipun supir tidak ada, bisa koordinasi, bisa kita pakai supir cadangan. Tapi ada orang yang jaga di kantor kepala desa 24 jam gitu? Atau enggak, kalau maksudnya kalau 1 kali 24 jam itu adalah tugas supir ambulan. Supirnya mesti standby dong? Iya, HP-nya itu mesti standby. Kecil standby lagi. Ya itulah, mungkin nilai ibadahnya di situ mungkin. Tapi yang mudah-mudahan nanti kalau misalkan toh ada kemajuan di tingkat desa sehingga desa Munjul bisa menghasilkan PADes, kita bisa alokasikan dana tersebut, bisa kita tambahkan. Nah, untuk sementara mungkin ini dalam tahapan perjuangan. Kan Oke, kita rehat dulu, masuk Isa ini dari sore di maghrib terlewat, sekarang Isa istirahat dulu ya. Nah, bingung nih mau ngomong apa nih. Tadi sampai mana tadi? Sampai fasilitas yang udah ada ya. Tadi bilang apa? Ambulan. Terus apa lagi setelah ambulan? Mobil sampah. Mobil sampah. Oh, udah itu bantuan pemerintah apa di desa? Dari dana desa. Kalau mobil sampah itu kapan perencanaannya kan gitu. Itu perencanaan kepala desa yang terdahulu. Meskipun itu ada program kepala desa termasuk saya gitu, ada rencana. Tapi emang alhamdulillah dulu itu pernah ada di APBDes itu untuk pembelian mobil sampah.
Nah, anggaran 2019 yang belum terserap karena ada sisa anggaran, alhamdulillah sudah saya realisasikan di 2020. Jadi kutipannya beda di dalam bahasa APBDes itu. Kalau misalkan silpa itu ketika anggaran dipakai tidak habis, tahun berikutnya itu bisa dimasukkan ke dalam anggaran tahun berikutnya, namanya silpa. Nah, kalau ini kan anggarannya itu emang tidak dilaksanakan sehingga anggaran tersebut murni tidak dipakai. Jadi bukan kategorinya, bukan termasuk silpa, tapi anggaran yang tidak diserap. Nah, alhamdulillah setelah koordinasi sesuai aturan dan mekanisme itu bisa dicairkan dan bisa dilaksanakan. Ya, alhamdulillah semuanya sudah realisasi begitu saya menjabat sekitar 2 bulan kalau gak salah, koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintahan desa. Alhamdulillah. Dikelola oleh desa apa Karang Taruna? Oh, ini kalau masalah tentang pengelolaan sampah itu sekarang itu baru berjalan di 2 ke-RW-an. 2 ke-RW-an. 2 ke-RW-an. Padahal di dalam sosialisasi itu saya sudah sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Munjul, silahkan tinggal meminta jadwal. Untuk pengelolaan di lapangan saya menyerahkan kepada Pak RT dan Pak RW-nya di lapangan. Entah itu mau dilibatkan Karang Taruna ataupun gimana sih, ya silahkan aja. Nah, kalau misalkan untuk mobil sampah itu tidak dianggarkan untuk biaya operasional mobil sampah. Sebisa mungkin itu hasil swadaya, karena itu kan desa lain pun bisa berjalan gitu. Ketika hasil swadaya masyarakat itu cukup untuk biaya operasional, nah, silakan, itu mah kebijakan. Cuma saya mah menyiapkan transportasi aja, mobil sampah udah saya siapkan. Silakan pengelolaan di lapangan ada khusus yang saya kasih wewenang, saya kasih tugas untuk supir mobil sampah. Nah, sekarang baru berjalan, nambah lagi, lupa, bukan 2 RW, 3 RW, tapi yang 1 RW itu belum maksimal. Baru RW 01 di Kampung Munjul, di kampung saya, di RW-an saya. Yang kedua di Desa Munjul berapa RT tuh? Di 5 ya? 5 RT. 5 RT. Terus 1 RW itu 6 RT ya? Enggak, macam-macam. Oh, Desa Munjul itu banyak. Desa Munjul itu 37 RT berikut dengan perumahan yang sudah diakui oleh pemerintah daerah. Itu yang bisa masuk ke anggaran itu baru 36 RT. 36 karena yang 1 RT itu perumahan yang ada di Munjul. Yang baru ya, ada perumahan itu. Yang baru. Kalau berdasarkan data kependudukan itu, ketika pemecahan RT itu sesuai mekanisme udah dilaksanakan, itu sudah ada pemecahan dari RT 04 RW 01 dipecahlah jadi RT 06. Cuma yang jadi masalah ini kaitannya dengan anggaran. Kalau misalkan pemekaran kota itu pemekaran RT itu harus dipersiapkan anggaran dari pemerintah daerah. Nah, atau kalau misalkan udah ada rekomendasi dari pemerintah daerah, dari Pak Bupati dengan dinas terkait, mungkin bisa masuk ke dalam anggaran APBDes. Karena ini belum ada rekomendasi dari pemerintah daerah. Ini beda loh, perlu dipahami. Kaitan dengan data kependudukan itu kewenangan Dukcapil, itu udah sah, gak jadi masalah ketika pemecahan RT itu dilaksanakan. Tapi yang jadi masalah itu dengan anggaran. Karena kalau berbicara anggaran itu harus ada persiapan. Apakah pemerintah daerah itu bisa menganggarkan untuk tambahan anggaran untuk RT yang tersebut. Itu kebijakannya ada di pemerintah daerah. Nah, insya Allah mungkin sekarang karena sudah ada perangkat, mungkin dikasih pemerintahan, sudah mulai pekerjaan ringan, bisa nanti saya mengusulkan langsung. Kemarin itu udah rapat dengan perangkat, saya mulai mau melayangkan surat untuk izin pemecahan RT supaya mudah-mudahan aja
pemerintah daerah mengizinkan untuk pemekaran RT tersebut, sehingga nanti ditambahlah anggaran untuk pemecahan RT tersebut. Nah, sementara ini belum masuk, jadi saya juga bingung ketika dianggarkan, mau tidak mau anggaran yang udah ada harus dibagi. Yang jadi masalah terus yang lainnya gimana? Ini akan jadi kontroversi. Ya mudah-mudahan aja penduduk masyarakat di perumahan yang ada di ke RW 01 bisa sabar, karena namanya pemecahan RT itu butuh proses panjang lumayan. Ini itu berkaitan dengan anggaran. Kalau misalkan hanya pemecahan saja, itu dari dulu udah gak masalah. Untuk dari Dukcapil itu udah juga mengakui, karena itu sebatas data kepemerintahan di desa muncul. Tapi sebenarnya di desa Munyul itu punya potensi yang bisa ditonjolkan kan sih untuk sekarang? Insya Allah. Ya di pariwisata misalkan gini, supaya orang-orang tuh berbondong-bondong untuk datang nih kan. Ada aja pemasukan juga ada kan. Kemarin kan prioritas dalam diklat kelola tata kelola kepemerintahan yang di tingkat provinsi itu 2 program pemerintah yang diunggulkan. Pertama itu desa digital, yang kedua itu desa pariwisata. Nah, tentang digital pun insya Allah tahun sekarang saya koordinasi, saya akan rapatkan beserta dengan masyarakat sejauh mana antusias masyarakat tentang masalah desa digital. Insya Allah ada program. Maksudnya desa digital itu? Nah begini, termasuk ini kan salah satu desa digital. Jadi ada smart village untuk kebutuhan masyarakat, pembuatan surat-surat. Bisa masyarakat itu tidak perlu datang ke desa. Nanti setelah diproses di desa, setelah jadi nanti ditukarkanlah dengan persyaratan yang asli. Jadi jangan sampai masyarakat itu menunggu di desa untuk pembuatan administrasi. Bisa melalui smart village. Cuma sekarang kan masih penataan, memasukkan data di dalam smart village, aplikasi smart village tersebut masih dimasukkan data-data, sehingga kalau misalkan nanti datanya itu udah fix, udah akurat, udah masuk semuanya, bisa mulai berjalan. Sementara masih manual. Terus berkaitan dengan medsos insya Allah saya akan, kemarin itu ada pelatihan juga berkaitan dengan wifi, internet. Mudah-mudahan nanti saya akan anggarkan, karena ini menjadi kebutuhan desa digital. Iya, itu benar. Sekarang udah masuk ke tiap RW rencana itu tiap RW itu mau dipasang wifi khusus lingkungan atau khusus satu desa muncul. Nah, bisa nanti saya oleh seluruh masyarakat gitu. Nanti mungkin ada pengelolaannya nanti kedepannya itu. Untuk sementara biarkan begitu saja, tapi saya juga ingin lihat antusias warga sejauh mana setelah nanti dipasang. Saya juga harus bisa memilih-milih buat apa, buat mendidik masyarakat bagaimana caranya memanfaatkan internet tersebut. Pertama itu dalam sisi positif, yang kedua memberikan kontribusi ke pemerintah desa, sehingga desa itu bisa maju, bisa mendapatkan PAD, penghasilan asli desa. Atau kalau misalkan beginilah, bantuannya ingin mendapatkan daerah tersebut tapi tidak sama sekali tidak memberikan kontribusi. Nah itu nanti servernya itu di desa, bisa saya tutup aja, jangan diaktifkan di wilayah tersebut, karena tidak memberikan kontribusi terhadap desa. Jadi berkesinambungan gitu kan, nanti di masyarakat di desa itu nanti ada server khusus, termasuk nanti kebutuhan yang antusiasnya di dalam dunia internet itu daerah mana, nanti kan ada datanya bisa dibuka di desa muncul. Kita berikan kuotanya, karena di sini kebutuhannya banyak, terus MBPS-nya kecil, kita bisa tambahkan di sini nanti yang kebutuhannya banyak, yang antusias. Kiranya ini penggunaannya kontribusinya kurang ke desa, kita tutup aja, kasih kecil sesuai kebutuhan. Bisa diatur nanti di desa. Cuma kan perlu pembelajaran lebih lanjut ya, enggak serta merta begitu. Bahkan
Di dalam paket biaya tersebut kita buat tower per RW, satu tower. Di dalam tower tersebut nanti dipasang CCTV juga. Kemarin itu alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan Manjurnet. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan karena sementara ini kan alhamdulillah untuk masalah pembuatan KKTP udah berjalan, terus akun YouTube Desa Munjul juga sudah mulai berjalan. Nah, terus berkaitan dengan pariwisata bisa dilihat oleh masyarakat Munjul. Nah, saya juga pernah bikin profil desa, itu ada rencana untuk pembuatan waterboom. Waterboom ini. Iya, benar-benar. Udah lihat belum kan ada profil desa itu yang pertama kali muncul ya? Ya. Ada profil desa mau membuat waterboom katanya tuh. Ya, waterboom ini itu di Desa Munjul. Ada tanah carik desa di lingkungan perumahan. Perumahan itu luasnya kurang lebih sekitar 12 hektar. Iya. Setelah dikalkulasi hitungan berdasarkan hitungan Setpen itu di angka 900 unit rumah. Nah, kita manfaatkan di angka kepadatan penduduk tersebut. Ada tanah desa seluas kurang lebih sekitar 1.800. Nah, rencana itu harapan saya itu, cita-cita saya itu kita membuat waterboom ini di sana untuk pariwisata, desa pariwisata. Ya, soalnya gini, dari semenjak gua lahir kayaknya belum ada nih ya potensi yang perlu dimunculin, apalagi dalam pariwisata ya. Tapi udah ada rencana kapan direalisasikannya? Nah, ini panjang ceritanya ya. Kita berbicara perencanaan. Sekarang saya sedang menyusun RAB untuk pembuatan waterboom tersebut, karena pemerintah itu melihat data yang akurat ketika mau mengeluarkan anggaran. Harus ada data awal. Nah, data tersebut harus disesuaikan dengan aturan dari desa, aturan pemerintahan desa. Nah, di dalam pemerintahan desa itu ada yang namanya itu Siskedes, sistem keuangan desa. Ketika kita buat RAB itu harus sama, harus ngikuti alur Siskedes tersebut. Tidak bisa kita buat RAB tapi berdasarkan skala nasional. Itu ketika berkaitan dengan program pemerintah itu ada aturan dan mekanisme. Jangan sampai keluar dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ada namanya Siskedes, sistem keuangan desa. Nanti RAB itu nanti disondingkan di Siskedes. Ketika udah fix, udah jadi. Nah, saya pun ini ada 2 langkah untuk masalah pembuatan waterboom mini ini, waterboom mini desa. Waterboom mini desa ada 2 langkah. Pertama, bisa mengajukan ke dana aspirasi mulai dari tingkat provinsi ataupun pusat. Kita minta biaya ke pemerintah, ke kementerian. Nah, sejauh mana mungkin saya bisa menerobos langsung ke pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Ada gak anggaran? Saya sudah kalkulasikan secara kasar itu di angka sekitar 6 miliar. Kalau misalkan jenis waterboom ini harus maksimal, pingin maksimal sekitar 6 kurang lebih. Tapi itu masih hitungan kasar karena RAB masih disusun. Oh iya dong. Nah, nanti kalau sudah jadi disusun RAB, terus nanti foto dari 0% sampai 100%, nanti dibuatlah animasi lagi. Kalau kemarin itu animasinya itu kan baru sementara. Nanti kalau sekarang itu animasi sesuai fakta di lapangan. Hasilnya itu 100% seperti ini. Kalau itu masih gambaran yang kemarin diupload di YouTube ya. Nantinya itu pastinya seperti ini. Nah, ada 2 hal, ada dari pemerintah program, ada melalui kita narik investor. Oh, investor juga masuk? Bisa masuk. Nanti kerjasama melalui BUMDes. Nah, nanti kita tinggal perjanjian dengan investor tersebut, sistem pembagian keuntungannya gimana. Tapi nanti kalau misalkan sudah jadi dikelola sama desa atau diserahkan ke pihak swasta tuh dikelolanya? BUMDes harus atas nama BUMDes. Pemerintah. Iya, ada BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, ini yang menjadi sentral kemajuan desa, kuncinya itu ada di BUMDes. Kalau misalkan BUMDes ini bisa cekatan, bisa teliti, bisa inovatif,
dan bisa kreatif dan profesional, Benar. nah insya Allah desa itu bisa maju, karena salah satunya yang bisa mendorong menghasilkan PADES itu adalah di BUMDes. Nanti BUMDes yang bergerak di dunia ekonomi itu seperti itu. Nah kalau berbicara tentang masalah potensi, banyak sekali. Contoh hasil diklat kemarin ini ada salah satu inovasi dari RT dan ke-RW-an tersebut di Jawa, sesuai fakta di lapangan. Itu desa itu bisa memberikan insentif atau gaji kepada RT itu di angka sekitar 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Bahkan sekdesnya itu kalau nggak salah itu saya dengar itu sekitar 50 juta per bulan. Karena BUMDesnya itu berjalan. Nah, dari mana kan gitu? Hasil pengelolaan dari BUMDes. Ada salah satu yang unik. Nah, untuk pengembangan di sisi sektor ekonomi itu ada kontribusi atau kerja keras atau antusias inovasi masyarakat itu sendiri. Tidak bisa, meskipun sepinter-pinternya desa punya inovasi, tanpa ada kesadaran masyarakat itu sendiri tidak mungkin akan terjadi sebuah kesuksesan. Karena di Jawa salah satu contoh, ada satu RW membuat peraturan tingkat ke-RW-an atau ke-RT-an, tiap rumah itu diwajibkan untuk menanam tomat, contoh 10 polybag. Ketika masyarakat yang tidak menanam tomat tersebut 10 polybag, ketika ada keperluan ke desa, karena desa membuat peraturan harus diketahui atau surat pengantar dari RT dan RW. Iya. Si RW itu tidak mau memberikan tanda tangan dan stempel karena masyarakat tersebut tidak mematuhi aturan. Nah, dari mana kan ketika nanti semuanya udah waktunya panen, ditampunglah oleh RW tersebut, tingkat ke-RW-an, dibelilah tomat tersebut sehingga bisa dijual, ada nilai ekonomis. Jadi benar-benar itu perekonomian di wilayah itu akan terdorong secara otomatis. Karena saya yakin bisa status desa itu bisa berkembang maju dan mandiri itu dilihat dari inovasi tiap masyarakat itu sendiri. Nah, perlu lahir organisasi atau kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap sebuah kreativitas, inovasi dan profesional itu sendiri harus tercipta, harus lahir. Oke. Operator udah berapa jam sekarang? 2 jam ya. Kayaknya gua udah ngantuk. Oke, buat seluruh warga, khususnya warga Desa Munjul, nantikan gebrakan-gebrakan terbaru dari kepala desa. Gebrakan terbaru pokoknya ya. Pokoknya podcast kali ini kita stop dulu ya Pak Kades ya. Ya, berhubung sudah ngantuk dan lapar. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada pesan terakhir nggak buat siapa ya? Untuk masyarakat Desa Munjul, selalu aktif di channel YouTube Desa Munjul, karena saya akan memberikan setiap informasi melalui akun YouTube Desa Munjul. Karena kan udah ada wadahnya kan. Nah, supaya apa tujuannya? Supaya apa yang saya sampaikan itu apa yang saya sampaikan, program-program pemerintah itu bisa tersampaikan sesuai apa adanya. Amin. Nah, harapan saya itu mudah-mudahan masyarakat Desa Munjul antusias untuk ikut membantu mendorong tentang kemajuan Desa Munjul. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat Desa Munjul bisa maju, bisa sejahtera. Itu aja harapan dari saya. Mudah-mudahan semua Desa Munjul bisa merasakan manfaatnya ya. Oke, sekian dari kami. Saya Hendra Robot bersama Yoyo Pesue sebagai Kepala Desa undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.